banyak ilmuwan mengerjakan konsep teoritis. Tetapi karya James Clerk Maxwell unik karena mengarah pada pengembangan penemuan praktis seperti TV. Dia mengubah dunia selamanya. Itulah yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Einstein mengacu pada penemuan Maxwell yang paling terkenal, bahwa magnet dan listrik saling terkait. Tanpa pemahaman ini, banyak teknologi yang selama ini kita gunakan tidak akan ada. Sebelum kita mendalami penemuan inovatifnya, karir ilmiah Maxwell telah dimulai jauh. Sebelumnya pada usia 14 tahun ketika ia menerbitkan makalah akademis pertamanya, hal itu menggambarkan cara yang tidak biasa, menggambar kurva geometris menggunakan benang. Seorang profesor terkemuka di Universitas Edinburgh menggambarkannya sebagai karya yang cerdik. Makalah ini penting bukan karena isinya, tetapi karena pengaruhnya terhadap Maxwell. Hal ini menempatkannya pada jalur karir di bidang matematika. Maxwell lahir di Edinburgh pada 13 Juni 1831 dan dibesarkan di negara tersebut, di sebuah perkebunan besar yang dibangun orang tuanya di Skotlandia. Dia memiliki seorang kakak perempuan yang meninggal saat masih bayi. Ibunya hampir berusia 40 tahun ketika dia dilahirkan. Sebagai anak kecil, dia terpesona dengan cara kerjanis. Saat berusia 2 tahun, dia menarik tali di satu ruangan dan kagum karena bel di ruangan lain berbunyi. Seperti sihir, atau lebih tepatnya seperti sains. Kemudian dia menemukan kabel yang tersembunyi di dinding. Ibunya menggambarkannya sebagai orang yang penuh rasa ingin tahu, tunjukkan padaku bagaimana hasilnya. Sebagai anak laki-laki, dia bisa membacakan puisi John Milton yang panjang. Dia menyukai puisi dan menulis puisinya sendiri. Di kemudian hari ingatannya sangat baik, sehingga dia bisa melafalkan 170 enak ayat Mazmur 119. Dia adalah seorang Kristen yang taat, seorang hamba Tuhan, dan juga seorang ahli sains. Dia menulis, sains hanyalah gambaran dari kebenaran dan harus berbicara hanya sejauh yang dibicarakan. Dengan kata lain itu, tidak dapat memberikan semua potongan teka-teki. Ibunya bertanggung jawab atas pendidikan awalnya, tetapi ketika dia berusia 8 tahun, ibunya meninggal karena kanker perut, penyakit yang sama yang akan merenggut nyawanya sendiri. Menjadi guru privat juga tidak berhasil. Dia dilaporkan memukuli Maxwell dan menegurnya karena lamban. Kemudian ketika Maxwell berusia 10 tahun, dia dikirim ke Akademi Edinburgh yang bergengsi, tetapi dia mengalami kesulitan menyesuaikan diri. Dia diejek karena sepatu buatannya, pakaian pedesaan yang aneh dengan aksen Galloway yang kuat. Teman-temannya memanggilnya Dafty, yang merupakan bahasa gaul Skotlandia yang berarti konyol atau bodoh. Dia tidak berarti apa-apa, tetapi teman-temannya tidak dapat memahami kecemerlangannya. Maxwell akan menggambar diagram yang tidak mereka pahami dan membuat model-model mekanis yang tidak masuk akal bagi mereka. Kemudian, di Universitas Edinburgh, dia masih berjuang untuk menyesuaikan diri. Baru setelah dia tiba di Universitas Cambridge, bakatnya mulai diakui. Guru matematikanya William Hopkins dikabarkan pernah mengatakan bahwa Maxwell adalah pria paling luar biasa yang pernah dia temui. Maxwell kemudian melamar posisi mengajar di Marischal College di Aberdeen, Skotlandia, agar lebih dekat dengan ayahnya yang kesehatannya memburuk. Hopkins menulis surat referensi yang cemerlang ini. Pikirannya diuraikan untuk penuntutan studi ilmiah dan tidak mungkin dia tidak menjadi salah satu ilmuwan paling terkemuka di negara ini atau di negara lain manapun. Maxwell menjadi ketua filsafat alam di Marischal College yang mereka sebut fisika. Dia memimpin seluruh departemen pada usia 25, tapi ayahnya tidak akan pernah melihatnya dalam peran ini yang merupakan kerugian besar karena jarak merek sangat dekat. Maxwell menikahi putri kepala departemen dari Marischal College yang 7 tahun lebih tua darinya. Pernikahan mereka tidak memiliki anak, tetapi sangat bermanfaat. Catherine membantunya melakukan eksperimen,
termasuk eksperimennya yang terkenal tentang warna. Dia menyadari bahwa mata manusia hanya dapat melihat cahaya merah, biru, dan hijau. Warna lain yang kita lihat adalah campuran dari warna-warna tersebut. Maxwell adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa warna apapun dapat dihasilkan dengan menggabungkan 3 warna primer dalam proporsi yang sesuai. Ia menghitung jumlah pasti warna merah, biru, dan hijau yang dibutuhkan untuk membuat warna lain dan menampilkannya pada segitiga berwarna. Hal ini menghasilkan metode untuk membuat foto berwarna. Ia mengusulkan agar gambar berwarna dapat dibuat dengan mengambil 3 foto terpisah masing-masing dengan filter warna berbeda merah, hijau, dan biru. Dengan melapiskan gambar-gambar tersebut bersama-sama, gambar penuh warna dapat direkonstruksi. Rekannya Thomas Sutton menerapkan metode ini untuk menciptakan foto berwarna pertama di dunia tahun 1861. Saat berada di Marshall College, ia juga menghabiskan 2 tahun memecahkan masalah yang telah membingungkan para ilmuwan selama 200 tahun. Sejak Galileo pertama kali mengamati cincin Saturnus. Cincin Saturnus terbuat dari apa? Para ilmuwan mengira cincin tersebut mungkin padat, namun jika memang demikian, cincin tersebut seharusnya sudah pecah atau menabrak planet. Maxwell menggunakan matematika untuk menunjukkan bahwa satu-satunya cara agar cincin tetap stabil adalah jika cincin tersebut terdiri dari banyak partikel kecil yang masing-masing mengorbit Saturnus secara independen. Ketika wahana Voyager terbang melintasi Saturnus lebih dari 100 tahun kemudian, pada tahun 1980-an dan mengirimkan kembali gambar-gambarnya, mereka membuktikan bahwa dia benar. Meskipun Maxwell memiliki reputasi ilmiah yang luar biasa, dia kehilangan pekerjaannya ketika Marshall College bergabung dengan King's College yang berdekatan untuk membentuk Universitas Aberdeen dan posisinya menjadi mubazir. Dia melamar menjadi ketua di Universitas Edinburgh, tetapi kalah dari teman masa kecilnya, fisikawan Peter Tate. Untungnya resumenya mengesankan. King's College London yang mengangkatnya sebagai ketua filsafat alam pada tahun 1860. Sebelum mengambil posisi barunya, dia menderita serangan cacar yang hampir membunuhnya. Dia memuji istrinya karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa tahun kemudian, Maxwell lah yang merawat istrinya hingga sembuh ketika dia jatuh sakit. Penulis biografi dan teman Maxwell menggambarkan pernikahan mereka sebagai salah satu pengabdian yang tak tertandingi. Tahun-tahunnya di London adalah tahun-tahun paling produktifnya. Faktanya, itu adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Banyak ilmuwan, termasuk Einstein dan Richard Feynman, menganggap karya Maxwell selama periode ini sebagai penemuan terpenting abad ke-20. Maxwell menemukan bahwa magnet saling tarik-menarik atau tolak-menolak atau listrik yang membuat bola lampu menyala saling terhubung. Dia melanjutkan karya fisikawan otodidak Michael Faraday yang telah menunjukkan bahwa magnet yang bergerak dapat membuat listrik mengalir melalui kumparan kawat. Interaksi misterius antara magnet dan listrik disebut elektromagnetisme. Maxwell menemukan bahwa gaya listrik dan magnet yang berbeda-beda dapat menciptakan gelombang energi yang melintasi ruang angkasa tanpa kabel, seperti riak di permukaan air. Dia menemukan bahwa gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, sama seperti cahaya yang mempunyai warna berbeda-beda. Ia berteori bahwa cahaya hanyalah salah satu jenis dari keseluruhan gelombang elektromagnetik dan ada jenis lain yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar X. Hal ini membuka jalan bagi radio, gelombang mikro, untuk memanaskan makanan dan mesin sinar X. Hampir semua teknologi listrik atau elektronik modern yang bergantung pada transmisi gelombang elektromagnetik melalui udara untuk mengirim dan menerima sinyal.
Pada tahun 1865, Maxwell menjelaskan semua yang diketahui tentang hubungan antara listrik dan magnet dalam serangkaian persamaan yang sekarang menggunakan namanya. Persamaan Maxwell juga memberi Einstein alat untuk mengembangkan teorinya yang paling terkenal. Einstein menunjukkan bahwa kecepatan cahaya tidak pernah berubah, tidak peduli kerangka acuannya, dibantu oleh persamaan Maxwell. Misalnya, jika saya melempar bola ini ke arah Anda dengan kecepatan 20 mil per jam, jika Anda berlari ke arah saya, bola akan tampak mendekati Anda lebih cepat. Dan jika lari dariku, maka bola akan terlihat lebih tidak cepat mendekatimu, tetapi tidak demikian halnya dengan cahaya. Jika aku menembakkan sinar laser ke arahmu, terlepas dari apakah kamu berlari ke arahku, menjauhiku, atau jika kamu berdiri diam, cahaya akan tampak mendekati Anda dengan kecepatan yang sama. Hal ini merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Maka tidak heran ketika seseorang menunjukkan bahwa Einstein berdiri di atas bahu karya Newton, ia dilaporkan mengoreksinya dengan mengatakan, "Tidak, saya tidak melakukannya. Saya berdiri di bahu Maxwell." Dia bahkan memiliki potret Maxwell yang digantung di kantornya. Pada tahun 1871, Maxwell menjadi profesor fisika Cavendish pertama, salah satu posisi fakultas paling senior di bidang fisika di Universitas Cambridge. Dia bertanggung jawab mengembangkan laboratorium Cavendish yang sejak itu telah menghasilkan lebih dari 30 peraih Nobel. Meskipun banyak kontribusi ilmiahnya, Maxwell relatif tidak dikenal di luar dunia akademis. Karyanya sebagian besar bersifat mendasar, dia membantu menanam benih untuk penemuan-penemuan di masa depan. Dia juga meninggal ketika dia masih relatif muda. Pada bulan April 1879, dia mulai mengalami gejala kesulitan menelan, suatu gejala kanker perut yang merenggut nyawa ibunya dan akan merenggut nyawanya pada usia yang sama. Menjelang akhir hidupnya, Maxwell mengatakan kepada seorang kolega di Cambridge, "Saya memikirkan betapa lembutnya saya selama ini diperlakukan. Saya tidak pernah mengalami dorongan yang keras sepanjang hidup saya. Satu-satunya keinginan yang dapat saya miliki adalah seperti Daud yang mengacu pada Raja David dari Alkitab untuk melayani generasi saya sendiri dengan kehendak Tuhan dan kemudian tertidur." Maxwell meninggal pada tanggal 5 November 1879 pada usia 48 tahun. Dia dimakamkan di sebuah halaman gereja tidak jauh dari tempat dia dibesarkan bersama istri dan orang tuanya. Nisannya sederhana, tidak seperti yang Anda harapkan dari pria setinggi dia. Meskipun kontribusinya sangat besar terhadap sains, dia hanya menerima sedikit penghargaan publik selama masa hidupnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia makin dikenal dan dirayakan. Ada pepatah populer yang merujuk pada kecemerlangannya. Dan Tuhan berkata persamaan Maxwell, dan jadilah terang. Maxwell menggunakan matematika untuk menjelaskan prinsip dasar listrik dan magnet yang membuka jalan bagi inovasi yang tak terhitung jumlahnya. Hey, terima kasih telah menonton Raja Rekap Official, dan pastikan untuk berlangganan karena lebih banyak konten luar biasa sedang dalam perjalanan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.